Bergerak maju, akselerasi peningkatan mutu pendidikan melalui komunitas belajar. Bersama saya, Abdurrahman, pelopor komunitas belajar Kabupaten Pasangkayu. Sebagai pelopor komunitas belajar yang diberi amanah, saya memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengimbasan dan mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar melalui penguatan kepemimpinan berbasis data. Mengingat data hasil rapor pendidikan dalam satuan pendidikan di wilayah Sarudu, Dapurang, dan Duripoku masih tergolong rendah. Oleh karena itu, pembenahan harus dilakukan untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan khususnya di wilayah Sadadu. Sejak awal tahun 2022, saya memprakarsai pembentukan komunitas belajar di sekolah saya. Saya menyadari bahwa pergerakan harus dimulai dari membangun fondasi kolaborasi yang kuat di lingkup satuan pendidikan saya. Saya memulai dengan langkah sederhana di sekolah saya. Saya memulai dengan mengadakan program yang disebut Jumpa Lagi, Jumat Pagi, Belajar, dan Berbagi. Dalam forum ini, kami tidak membahas administrasi, melainkan membahas suatu masalah terkait dengan mutu rapor pendidikan yang mesti harus ditingkatkan. Bergeser dari sekadar pertemuan rutin menjadi pusat informasi pedagogi di sekolah sehingga berdampak pada peningkatan rapor pendidikan di sekolah kami. Kesuksesan Kombel internal yang saya bentuk, saya bawa ke forum MKKS di wilayah Sadadu. Saya menggunakan momentum surat-surat resmi sebagai legitimasi dan penekanan urgensi. Pada pertemuan MKKS berikutnya, saya mengusulkan model studi kasus berbasis data lintas sekolah. Dari sinilah kami sepakat membentuk MKKS sebagai komunitas belajar kepala sekolah. Kami menetapkan satu area prioritas, misalnya peningkatan literasi dan numerasi, kondisi keamanan sekolah, dan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, MKKS bukan lagi hanya tempat berkumpul, melainkan sebuah komunitas belajar profesional yang saling mengimbaskan dan mendorong kebijakan yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar murid secara kolektif di seluruh wilayah Sadadu. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, dalam melakukan pengimbasan dan berbagi praktik baik dalam komunitas belajar tersebut, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Tidak hanya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan ini secara berkelanjutan. Kalaupun masalah penganggarannya ya kembali ke sekolah masing-masing. Kepala sekolah tidak memiliki banyak waktu untuk berkumpul bersama dalam forum komunitas. Adanya perbedaan mindset dan prioritas, keterbatasan akses teknologi dan jaringan internet, rasa sungkan untuk berbagi data, dan adanya siklus rotasi dan mutasi kepala sekolah yang tidak terduga membuat kontinuitas program komunitas belajar terancam. Semua tantangan ini memerlukan strategi khusus untuk mengubahnya menjadi peluang akselerasi. Strategi pertama yang saya lakukan adalah berfokus pada efisiensi manajerial untuk mengatasi keterbatasan dana dan waktu yang dihadapi oleh kepala sekolah. Mengintegrasikan kebutuhan komunitas belajar secara eksplisit ke dalam RKS setiap sekolah. Model pertemuan diubah menjadi Kombel Blended Learning dan waktu yang lainnya saya gunakan untuk berkunjung ke sekolah-sekolah melakukan pengimbasan. Forum MKKS menjamin bahwa data rapor pendidikan hanya digunakan untuk perbaikan kolektif, bukan penilaian individu. Kendala akses teknologi dan sinyal internet diatasi dengan adaptasi lokal, yaitu penyediaan jadwal pertemuan luring. Sementara itu, untuk menjamin program Kombel tidak terhenti karena adanya rotasi kepala sekolah, kami membentuk grup WhatsApp sehingga memudahkan untuk saling berkomunikasi serta semua alur dan praktik terbaik didokumentasikan dalam media sosial yang dikelola oleh admin. Setelah hambatan itu diatasi, saya menyusun langkah-langkah strategis untuk memulai akselerasi peningkatan mutu pendidikan di komunitas belajar MKKS Sadadu. Adapun langkah-langkah aksi yang saya lakukan dalam pengimbasan komunitas belajar lintas satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Fase pertama, perencanaan, legitimasi, dan penetapan fokus. Pada fase ini, saya membangun legitimasi dan kesepakatan kolektif di forum MKKS. Kegiatan dimulai dengan validasi dan komitmen awal, dilanjutkan dengan analisis data rapor pendidikan untuk penetapan tema prioritas kolektif yang akan menjadi fokus pengimbasan selama periode tertentu. Misalnya, penguatan literasi dan numerasi, kondisi keamanan sekolah, kualitas pembelajaran, sampai pada penyusunan kurikulum satuan pendidikan, serta topik-topik lainnya yang relevan. Fase kedua, pelaksanaan aksi nyata pengimbasan dan coaching kebijakan. Fase kedua berfokus pada pengalaman langsung dan transfer pengetahuan yang aplikatif. Langkah utama adalah pelaksanaan model studi tiru terfokus.
di mana kepala sekolah mengunjungi sekolah mentor bukan untuk mengamati fisik, tetapi untuk mengobservasi bagaimana praktik baik diimplementasikan secara manajerial dan kepemimpinan. Ini diikuti dengan sesi coaching berpasangan, di mana kepala sekolah memberi imbas dan membantu kepala sekolah peserta menemukan solusi atas masalah spesifik melalui pernyataan reflektif. Fase 3, refleksi dan berkelanjutan. Fase akhir ini bertujuan untuk memastikan praktik yang diimbaskan berkelanjutan dan komunitas belajar menjadi mandiri. Pada pertemuan MKKS berikutnya, 45 menit pertama didedikasikan untuk refleksi lanjutan atas implementasi rencana aksi kebijakan yang telah disusun sebelumnya, di mana kepala sekolah berbagi kendala dan solusi yang telah dilakukan dan menjaga kesinambungan program dari ancaman rotasi. Dalam fase ini ditutup dengan kesepakatan rotasi peran dan tema, di mana tema pengimbasan berikutnya ditetapkan dan sekolah yang RAK-nya berhasil didorong untuk mengambil peran sebagai sekolah host pada siklus berikutnya, sehingga terjadi siklus belajar yang memberdayakan dan kolektif di seluruh wilayah Sadadu. Berdasarkan strategi aksi yang telah diterapkan di komunitas belajar kepala sekolah MKKS wilayah Sadadu, diperoleh dampak sebagai berikut. Pertama, adanya dampak pada kepemimpinan dan budaya kolaborasi di MKKS yang dapat dilihat pada adanya peningkatan kehadiran dan keterlibatan kepala sekolah, terbentuknya perubahan mindset kepemimpinan, terbentuknya budaya saling coaching, para kepala sekolah terbuka untuk berbagi data sebagai bahan diskusi perbaikan, bukan sebagai bahan penilaian. Para kepala sekolah juga mampu mengakses dan menguasai modul-modul kepemimpinan yang relevan, terutama yang berkaitan dengan kurikulum nasional dan pembelajaran mendalam. Yang kedua, adanya dampak pada guru dan akselerasi peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang dapat dilihat pada terjadinya peningkatan aktivitas komunitas belajar internal, rencana aksi kegiatan yang telah disusun digunakan untuk mendukung guru dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, seperti implementasi pembelajaran mendalam dan pelaksanaan proyek-proyek yang menantang. Secara jangka panjang, kolaborasi dan fokus kebijakan yang seragam di seluruh wilayah Sadadu menghasilkan percepatan peningkatan kompetensi guru, sehingga berdampak secara langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran yang tertuang dalam rapor pendidikan pada setiap satuan pendidikan di wilayah Sadadu, yang mana merupakan kunci utama dalam mengatasi kesenjangan dan capaian tujuan peningkatan mutu pendidikan. Secara umum, setelah menerapkan strategi di atas, nilai rapor pendidikan pada setiap satuan pendidikan pada komunitas belajar MKKS Sadadu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini tidak hanya tercermin pada capaian akademik, tetapi juga pada kualitas pembelajaran yang semakin berpusat pada peserta didik, dengan guru yang lebih reflektif dan kolaboratif dalam merancang kegiatan pembelajaran. Nilai literasi dan numerasi menunjukkan tren positif, menandakan bahwa kemampuan dasar siswa dalam memahami teks dan mengelola informasi numerik semakin baik. Selain itu, kondisi keamanan dan kenyamanan sekolah juga semakin meningkat melalui budaya positif yang dibangun bersama, sehingga lingkungan belajar menjadi lebih aman, inklusif, dan mendukung tumbuhnya karakter serta prestasi peserta didik. Demikianlah praktik baik yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noes HGR sejak menerima pengimbasan dari Bapak Abdul Rahman di Forum Komunitas Belajar di MKKS, pola pikir kepemimpinan saya di SMP Negeri 01 Duripoku benar-benar berubah. Pengimbasan yang dilakukan oleh Pak Rahman membuat saya yakin bahwa guru dan sekolah kami adalah agen perubahan terbaik bagi anak-anak kami. Keberhasilan ini terwujud karena Pak Abdul Rahman tidak hanya memberi teori, tetapi juga mencontohkan cara kepemimpinan yang berpusat pada murid dan guru. Perkenalkan, nama saya Ganaria. Saya Kepala SMP Negeri 04 Sarudo. Bapak Abdul Rahman adalah sosok penggerak komunitas di Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Beliau mengembangkan keterampilan guru serta menumbuhkan semangat kolaboratif di lingkungan sekolah. Saya pribadi merasakan perubahan pola pikir yang lebih terbuka, kreatif, dan inspiratif terhadap kemajuan pendidikan dengan adanya dedikasi beliau.